Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Adik-adik sekalian yang saya banggakan, kita lanjutkan perkuliahan pertemuan kali ini. Sedikit saya akan jelaskan persoalan basmalah ya. Sebagaimana yang terdapat di halaman berapa itu? 48 dari kitab Tafsir Al-Munir karangan Wahbaz Zuhaili. Al-basmalatu ya, basmalah berarti yang dimaksud itu adalah bismillahirrahmanirrahim. Maknaha yang pertama maknanya abda'u bitasmiyatillahi abda'u bitasmiyatillahi wa dzakarahu wa tasbihahu qabla kulli syai'in. Jadi maknanya adalah aku memulai dengan menyebut namanya, menyebut nama Allah, wa dzakarahu dan mengingatnya dan mensucikannya qabla kulli syai'in sebelum melakukan sesuatu apapun. Musta'inan bihi fi jami' umuri, sambil memohon pertolongan kepada Allah dengan segala urusan. Fa innahu rabbun al-ma'budu bihaqqin, karena dialah Tuhan yang disembah dan dialah Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya. Jadi maksudnya di pemahaman yang pertama kita bisa pahamkan di teks ini bahwa makna basmalah itu adalah kita memulai segala aktivitas, atau sebelum memulai segala aktivitas yang akan kita lakukan itu mestinya didahului dengan basmalah. Yang kedua, kita lihat di bagian keduanya, hikmatuha, yang hikmahnya. Mengapa sih kita harus pakai baca basmalah gitu? Nah, abtadi'ullahu ta'ala bil basmalati suratil Fatihah wa kulla surin wa kulla suwaril Qur'an. Nah, hikmahnya Allah Ta'ala memulai surah Al-Fatihah dan semua surah di dalam Al-Quran. Ya, saya baca saja secara sekaligus, setelah itu kita simpulkan. Tidak usah kita artikan satu persatu ya. Wa kulla surin wa kulla suwaril Qur'ani ma'ada suratil Taubah. Ma'ada suratil Taubah. Ya, kecuali surah At-Taubah. Jadi semua apa yang ada dalam Al-Quran itu ada basmalahnya, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, kecuali dalam surah At-Taubah. Nah, yang bisa kita pahami dari teks ini bahwa untuk apa dituliskan basmalah? Salah satu hikmahnya adalah untuk mengingatkan bahwa apa yang ada di setiap surah itu adalah kebenaran dan janji yang benar bagi umat manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala pasti akan menepati semua janji dan belas kasih yang terkandung dalam surat tersebut. Nah, juga untuk menghimbau kaum mukminin agar mereka memulai semua perbuatan dengan basmalah supaya mendapat pertolongan dan bantuan. Jadi itu hikmahnya. Kenapa sih kita harus selalu baca basmalah? Supaya kita meraih mendapatkan pertolongan dan bantuan dari Allah. Nah, yang ketiga, hal iya ayatun min surat. Apakah basmalah ini bahagian daripada surah? Nah, jadi ketika melihat teks ini, ikhtilaful ulama fil basmalah. Ulama berbeda pendapat mengenai pengertian basmalah ini. Apakah ia merupakan surah atau tidak? Nah,
Para ulama berbeda pendapat apakah basmalah termasuk ayat dari surah Al-Fatihah dan surah-surah yang lain atau bukan. Nah, di sini ada 3 pendapat ya. Yang pertama mazhab Maliki Hanafi. Beliau berpendapat bahwa basmalah bukan ayat dari surah Al-Fatihah maupun surah lainnya, kecuali surah An-Naml di bagian tengahnya itu ada di di surah An-Naml ya. Ya, qalu yaqra al-mufradi bismillahirrahmanirrahim. Nah, berikutnya jadi menurut Imam Malik dan Imam Hanafi bahwa basmalah itu bukan dari surah Al-Fatihah maupun surah yang lain kecuali surah An-Naml. Dalilnya adalah hadis Anas yang berkata, aku dulu menunaikan sholat bersama Rasul, Abu Bakar, Umar, dan Utsman dan tidak pernah kudengar sekalipun dari mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu salah satu hadis yang diperpegangi oleh mereka. Artinya penduduk Madinah dulu tidak membaca basmalah. Nah, sampai sekarang. Jadi ketika misalnya kita umroh, kita haji, pasti di Masjid Madinah itu tak ada yang pakai baca basmalah. Dan bukan berarti itu salah. Mereka punya dalil tersendiri ya. Nah, hanya saja mazhab Hanafi ini berkata, orang yang sholat sendirian hendak membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika mulai membaca Al-Fatihah dalam setiap rakaat dengan suara yang samar. Jadi ia termasuk Al-Quran, tetapi bukan bagian dari surah. Dia menganggap bahwa Bismillah itu Al-Quran, bagian dari apa yang Allah turunkan, tetapi bukan bagian daripada surah tersebut. Nah, sementara itu mazhab Maliki berkata, basmalah tidak boleh dibaca dalam sholat wajib, baik yang bacaannya keras maupun yang bacaannya samar. Nah, berikutnya mazhab Syafi'i dan Hambali, ya ini berkata, kalau dalam teks ini kan ada juga ya, wa qala Syafi'i wal Hanabila al-basmalatu ayatun minal Fatihah. Kalau Imam Syafi'i dan Imam Hambal berkata basmalah itu adalah ayat dari surah Al-Fatihah. Yajibu qira'ataha fi sholati. Ya, wajib membacanya ketika kita sholat. Ya, illa anna Hanabila qalu kal Hanafiyah. Kecuali kecuali mazhab yang dibawa oleh Imam Hambali seperti mazhab Imam Hanafi. Ya, ia berkata bahwa ia dibaca dengan suara samar, tidak dengan suara keras. Sedangkan mazhab Syafi'i itu dibaca dengan suara samar, dalam sholat bacaannya samar dan dibaca dengan suara yang keras. Jadi bacaannya keras. Nah, tentu kita pertanyakan dalilnya apa? Ya. Jadi beliau mengambil sebuah dalil marawahu ad-Daraqutni an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ia berkata, idza qara'tum, bila kalian membaca, ya, apabila kalian membaca alhamdulillahi, ya, alhamdulillahi rabbil alamin, faqra'u bismillahirrahmanirrahim, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang ini perintah. Bahkan sanadnya ini dari hadis ini adalah sahih. Nah, dalil mazhab Syafi'i bahwa ia dibaca dengan suara keras adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan suara keras. Nah, alasan lain karena basmalah dibaca sebagai salah satu ayat dari Al-Quran dengan dalil bahwa ia dibaca sesudah ta'awuz, maka cara membacanya adalah dengan suara keras sama seperti ayat-ayat Fatihah yang lain. Nah, berikutnya ada sebuah persoalan ya. Kira-kira apakah basmalah terhitung sebagai ayat dalam surah-surah yang lain? Nah, perkataan Imam Syafi'i sebenarnya tidak menentu. Pernah beliau berkata bahwa basmalah adalah ayat dalam setiap surah. Tetapi pernah pula beliau berkata bahwa ia terhitung ayat di dalam surah Al-Fatihah saja. Pendapat yang paling benar adalah basmalah merupakan ayat
dalam setiap surah, sama seperti dalam Al-Fatihah. Itu menurut Imam Syafi'i. Nah, ini persoalan beberapa persoalan yang kadang muncul ya mengenai boleh tidaknya membaca basmalah. Intinya sebenarnya kalau kita punya pemahaman yang seperti ini, yang penting kau tahu ini dasarnya apa. Nah, jadi seperti yang kita ketahui dan bahkan diajarkan oleh guru-guru kita, ketika sholat ya wajib dijaharkan basmalahnya. Berikutnya tentang keutamaan basmalah. Nah, ini ada sebuah riwayat bahwa Ali karramallahu wajhah pernah berkata tentang bacaan bismillah, bahwa ia dapat menyembuhkan segala penyakit dan dapat meningkatkan efek obat. Ya, bacaan Ar-Rahman akan memberi pertolongan kepada setiap orang yang beriman, dan ini adalah nama yang tidak boleh dipakai oleh selain Allah. Adapun Ar-Rahim memberi pertolongan bagi setiap orang yang bertobat dan beriman serta beramal soleh. Nah, mulahadha ya sebagai catatan bahwa asbatun nas al-Qur'ani bi rasmil mushafil Utsmani. Ini ada sekitar catatan bahwa nas Al-Qur'an yang saya cantumkan ini sesuai dengan rasam atau cara penulisan mushaf Utsmani. Ya, ada contoh yang diberikan ya. Walu'luan ya, dan ya'lu yang nama di akhirnya adalah alif misalnya. Ini beberapa contoh yang diberikan di sini ya. Nah, jadi intinya yang bisa kita pahami dari sebuah teks ini bahwa Wahbah Zuhairi atau Imam Wahbah Zuhairi menukilkan beberapa persoalan mulai dari makna, hikmah, serta sebuah pertanyaan yang kadang membingungkan kita di masyarakat yang menganggap apakah basmalah itu bagian daripada ayat atau bukan. Nah, ini yang beliau nukilkan di dalam kitabnya Tafsir Al-Munir. Baik, sekira ini untuk sementara kita punya sekedar tambahan untuk kajian teks tafsir kita, dan saya harapkan berikutnya insya Allah kita akan memasuki bacaan di surah Al-Fatihah ya, tentang gimana sih itu persoalan surah Al-Fatihah. Jadi sesuai dengan apa yang beliau nukilkan dalam kitabnya, setelah menuliskan seluruh ayat itu, lalu beliau menguraikan dengan beberapa cara bacaan ya, al-qiraat ya, cara membacanya. Jadi ada yang baca maliki, ada yang baca maliki. Nah, itu DP arti pasti akan ada perbedaan. Nah, terus mastamala alaihi surah ya, hal-hal yang berhubungan tentang surah itu apa? Mulai dari namanya apa sih? Ada nama-nama yang lain. Terus fadilahnya. Setelah itu beliau menguraikan i'rabnya. Setelah diuraikan i'rab, dilanjutkan dengan balaghah, terus mufradatul lugawiyah, yang kemudian dilanjutkan dengan ara'ul ulama fi jahri wa israri at-tamin. Jadi pandangan ulama tentang surah Al-Fatihah ini. Ya, barulah dia masuk kepada persoalan tafsir wal bayan dan penjelasannya. Apa sih penjelasannya dari ayat itu? Poin-poin apa yang bisa kita petik? Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan kaji surah Al-Fatihah. Sekira ini silahkan ditonton videonya. Jangan lupa absen pada kolom komentar ya. Sekira demikian dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.